Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan berpresentasi mengenai proposal penelitian saya, yaitu tentang analisis nilai-nilai teologis dalam buku Tuhan Maha Asyik karya Sujiwo Tejo dan Dr. M.N. Kamba. Kemudian pertama kita akan masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Sini akan berbicara persoalan latar belakang yang latar belakang yang menjadi ketertarikan seorang penulis terhadap penelitian ini. Sini latar belakang masalah yang pertama, pembahasan dan pengkajian tentang kepercayaan kepada Tuhan dan agama adalah merupakan suatu persoalan yang masih relevan di era modern ini. Kemudian juga di dalam materi pendidikan itu berbicara persoalan manusia. Di dalam subbabnya itu ada yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah makhluk yang bertuhan. Itu yang pertama. Kemudian buku ini, buku Tuhan Maha Asyik ini mengajak kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya di dalam sebuah Asmaul Husna, ya, kita kenal bahwa Tuhan ini memiliki sifat maha. Yang pertama misalnya Tuhan memiliki sifat yang maha memberi jalan. Kemudian ada juga Al-Mudilluh, yang maha menyesatkan. Ini salah satu karakteristik buku Tuhan Maha Asyik ini. Kemudian juga dari beberapa bab-bab di dalamnya itu ada bab yang berjudul seperti zat. Di sini menceritakan tentang tidak selamanya angin bertiup seperti harapan para pelaut. Sepotong pepatah Arab yang mengisyaratkan bahwa hidup tak selamanya sesuai harapan. Oleh sebab itu kita harus dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa serta bersifat bijaksana dan arif. Kemudian juga ada bab yang menjelaskan tentang wayang wayang dan seorang dalangnya. Di sini bercerita tentang bagaimana sikap seorang dalang dan bagaimana seorang wayang itu. Sebagaimana kita tahu bahwa antara wayang dan dalang, orang yang paling memiliki kehendak di dalamnya itu adalah dalang. Dan seorang wayang tidak memiliki kehendak apapun. Ini sedikit tentang buku di bab ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa seperti dalam firman Allah, engkau berkehendak, aku berkehendak, yang berkelaku adalah yang aku kehendaki. Jika engkau berserah diri kepada kehendakku, aku memenuhi kehendakmu, dan jika tidak, engkau akan lelah mengejar kehendakmu, sedangkan yang terjadi adalah kehendakku juga. Itu salah satu firman yang mendukung terhadap salah satu bab yang ada di dalam buku ini. Dari latar belakang tersebut, di sini peneliti tertarik untuk menganalisis dan membedah buku Tuhan Maha Asyik dalam nilai-nilai teologisnya. Kemudian rumusan masalah. Sini yang pertama kita melihat apa saja nilai-nilai teologis dalam buku Tuhan Maha Asyik karangan Sujiwo Tejo dan Buya Kamba. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai teologis dalam buku Tuhan Maha Asyik karangan Sujiwo Tejo dan Buya Kamba. Terus kemudian yang kedua itu tujuan penelitian, itu mengungkapkan nilai-nilai teologis dalam buku Tuhan Maha Asyik karangan Sujiwo Tejo, menjelaskan bagaimana makna teologis dalam buku Tuhan Maha Asyik. Kemudian manfaat penelitian,
Satu, menegaskan bahwa sastra yang bersifat subjektif dan fantasi atau simulasi atau fiktif atau rekaan layak untuk dikaji melalui perspektif keilmuan Islam sebagai dasar untuk landasan objektif. Kemudian yang kedua, membuka paradigma masyarakat tentang sastra terutama novel juga dapat memberikan dan menambah pola wacana untuk melihat lebih jauh pola-pola pemikiran di dalam novel. Artinya manfaatnya ini adalah untuk mengedukasi seluruh masyarakat di Indonesia untuk mengenal novel lebih dekat gitu. Kemudian juga masuk ke bab 2. Hari ini berbicara tinjauan pustaka. Yang pertama, Skripsi Anggia Kesuma Putri 2021, analisis isi pesan dakwah dalam novel Tuhan Maha Asyik. Kemudian Wani Mabey, Journal of Islamic Education, Fakultas Tarbiyah Yain Fathul Halik, Muluk Papua. Ini judul penelitiannya itu adalah makna pendidikan tauhid di dalam buku Tuhan Maha Asyik. Terus kita masuk ke landasan teoritis. Yang pertama, mengenal teologi. Di sini berbicara teologi, Harun Nasution menuliskan teologi dalam Islam disebut juga ilmu at-tauhid lebih terus dan sistematis. Kata tauhid di sini mengandung arti satu dan keesaan dalam Islam sebagai agama monoteisme merupakan sifat yang pengertian teologi. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan bahwa teologi ini adalah merupakan salah satu ilmu kalam, yaitu salah satu disiplin ilmu yang bagaimana caranya seorang hamba ini mendekatkan diri terhadap Tuhan. Ini ilmu kalam. Kemudian di poin 2, sejarah teologi Islam. Di dalam sejarah Islam itu, sejarah teologi Islam yang pertama kali, ini sejarah peradaban Islam. Saya ungkit mengenai sejarah peradaban Islam sedikit yang saya dapatkan di dalam buku itu, Ilmu Kalam. Sejarah peradaban Islam pertama kali itu dimulai pada masanya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu disebut dengan Perang Siffin antara kaum Muawiyah dengan kaum Ali gitu. Nah, di sini ada orang-orang yang sepakat terhadap Ali menjadi khalifah dan ada yang tidak sepakat. Itu sejarah teologi Islam, sejarah peradaban Islam pertama kali. Hingga dari hal itu sejarah peradaban Islam ini pertama kali memunculkan persoalan politik yang kemudian di sini menghakimi siapa yang berdosa besar dan siapa yang kafir. Apakah golongan-golongan Ali atau golongan-golongan Muawiyah. Sini ada salah satu teologi itu, pemetaan teologi pada saat itu yang pertama itu adalah teologi klasik. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi aliran-aliran dan pemikiran teologis yang muncul sejak abad pertama Hijriah, seperti teologi rasional Mu'tazilah, tradisional Asy'ariyah, teologi moderat Maturidiyah dan sebagainya, yang para pakarnya dikenal sebagai para mutakallim dalam kajian akidah Islam. Di dalam teologi klasik ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama, teologi rasional. Teologi rasional ini adalah kajian yang ingin memahami hubungan antara Tuhan dengan manusia dalam alam dan alam semesta atas dasar akal manusia. Teologi rasional di sini berpendapat bahwa akal mempunyai kekuatan. Dengan meneliti alam semesta, akal dapat sampai ke alam abstrak. Dan kelompok teologi rasional ini terwakili oleh aliran Mu'tazilah yang dibangun oleh Wasil bin Atha dalam sejarah pertumbuhan ilmu kalam. Kemudian yang poin kedua itu adalah teologi tradisional. Teologi tradisional adalah aliran teologi yang tidak memberikan kebebasan berbuat
dan berkehendak kepada manusia, memberikan otoritas akal lemah, kekuatan kehendak Tuhan berlaku semutlaknya serta terikat pada arti harfiah dalam memberi intervensi ayat Al-Quran. Artinya aliran tersebut banyak berpegang kepada wahyu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian ada teologi moderat. Teologi moderat di sini secara makna bahasanya itu moderat artinya tengah-tengah. Apabila dicermati secara sungguh-sungguh apa yang telah dipaparkan di atas, tampak sekali bahwa aliran teologi rasional bercorak liberal dan aliran teologi tradisional bercorak tekstual. Hal tersebut kemudian teologi moderat di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu teologi moderat aliran Samarkand. Bagaimana teologi moderat aliran Samarkand tersebut dibangun oleh Al-Maturidiyah. Kemudian ada teologi moderat aliran Bukhara. Aliran di sini dibangun oleh Al-Basdawi. Kemudian perbedaan teologi moderat aliran Samarkand dan aliran Bukhara terletak pada masalah kewajiban mengetahui Tuhan. Kemudian di sini pemetaan tentang pemahaman tentang teologi Islam yang kedua itu adalah teologi kontemporer. Teologi kontemporer di sini terkenal dengan kemodernannya. Kemudian yang pertama hanya membahas persoalan Tuhan, bahwa misalnya lebih fokus terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya. Di sini teologi kontemporer lebih lari terhadap wilayah-wilayah kemanusiaan, seperti misal teologi sosial, teologi pembebasan dan pluralisme dan semacamnya itu. Di sini tentang teologi sosial, yaitu sebagai cara pandang dalam ranah teologi yang lebih bersifat antroposentris, sehingga dimensi teologi benar-benar termanifestasikan dalam kehidupan manusia. Ada hadis yang mengatakan bahwa khairun nafs anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan kita memperbaiki diri, kita berhubungan baik dengan manusia yang lain, ini dapat mengantarkan kita terhadap Tuhan. Ada juga teologi pembebasan, itu pembebasan ini lebih lari terhadap wilayah-wilayah nasionalisme. Misalnya ada orang-orang yang tertindas, ada orang-orang yang berjuis misalnya. Teologi pembebasan di sini berguna sebagai motivasi, sebagai modal keyakinan untuk berjuang untuk melawan penindasan itu teologi pembebasan. Terus kemudian juga ada teologi neo-tradisionalisme. Sini ada pengertian sastra. Di sini kemudian kita sering berbicara persoalan sastra. Di sini sudah sepakat bahwa karya sastra adalah suatu bentuk hasil dari imajinasi seseorang, pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ini salah satu sastra. Kemudian berbicara novel juga, ini merupakan sebuah produk karya sastra yang di dalamnya berisi cerita panjang dari pertama sampai terakhir, ini secara sistematis, secara tersusun dan terarah. Ini salah satu pengertian novel. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif, deskriptif. Kemudian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna, meaning, hakikat dan esensi. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif. Kemudian sumber data penelitian. 1. Data primer. Sumber data primer adalah dalam penelitian ini adalah teks tertulis berbentuk novel Tuhan Maha Asyik. Kemudian data sekunder
adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penelitian dari subjek penelitiannya. Misalnya buku-buku, jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Itu merupakan data sekunder. Kemudian C, metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan menggunakan teknik tidak langsung berupa teknik dokumenter. Oleh karena itu, penelitian menggunakan Tuhan Maha Asyik sebagai sumber data. Yang pertama itu membaca buku Tuhan Maha Asyik secara intensif. Yang kedua mengklarifikasikan data sesuai dengan rumusan masalah. Ketiga, melakukan pengkodean data sesuai dengan klarifikasi data. Misalnya saya membaca sebuah buku ini, kemudian melihat ada data, kemudian saya tandai. Itu salah satu metode dan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan. Yang terakhir itu ada metode dan teknik analisis. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode dalam meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, dan seterusnya itu. Yang kedua, metode interpretasi. Metode interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif, melainkan harus bertumpu pada referensi objektif. Kemudian metode content analysis itu isi pesan. Kemudian metode penyimpulan, setelah semua data terkumpul, di sini ada teknik penyimpulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.